hati yang lembut di balik penampilan. Pada suatu hari, di sebuah taman, hiduplah berbagai jenis tumbuhan. Yang pertama, ada cactus, sebuah tumbuhan kaktus pendek dengan batang yang tebal dan ditutupi oleh duri-duri tajam. Dia memiliki penampilan yang agak kasar dan menakutkan, tetapi sebenarnya memiliki hati yang lembut dan peduli. Yang kedua ialah catis, sebuah tumbuhan kaktus tinggi dengan batang yang kurus. Dia memiliki sifat yang sangat centil dan juga memiliki perilaku gegabah dalam melakukan tindakan. Yang ketiga ialah flow, sebuah tumbuhan matahari tinggi dengan bunga berwarna kuning cerah dan daun hijau yang besar dan lebar. Dia memiliki sifat yang ceria, ramah, dan selalu tersenyum. Juga memiliki semangat yang kuat dan optimisme yang menular. Yang keempat ialah roses, sebuah tumbuhan mawar tinggi dengan bunga berwarna merah cerah dengan tubuh dikelilingi oleh duri-duri kecil. Meskipun memiliki banyak duri, roses merupakan tumbuhan yang banyak disukai oleh makhluk yang ada di kebun. Ia memiliki sifat yang ceria, ramah, dan merupakan sahabat dari cactus. Yang kelima ialah rosea, sebuah tumbuhan mawar tinggi dengan bunga berwarna merah. Ia memiliki sifat yang sama dengan kembarannya, yaitu roses. Rosea memiliki wajah yang lebih jutek daripada roses, tetapi ia memiliki sifat yang ramah, ceria, dan suka berbaur dengan tumbuhan yang lain. Di sebuah taman yang indah dan sejuk, berbagai bunga dan tumbuhan terdapat di sana. Suatu ketika, datanglah Flow, si bunga matahari. Tanaman lain bersorak-sorai senang dengan kedatangan si Flow, termasuk si Roses dan Rosea. Dia begitu terlihat bersemangat saat ingin berkenalan dengan Flow. Rosea datang menghampiri Flow dengan wajah berseri. Hai, perkenalkan, saya adalah Rosea. Saya merupakan saudara kembar dari Roses. Flow tersenyum ke arah Rosea. Oh, hai Rosea, salam kenal, saya Flow. Flow tersenyum ke semua penghuni taman, termasuk Roses dan Cactus. Senang sekali rasanya bisa bergabung dengan kalian semua. Semoga dengan kedatanganku bisa memberikan keceriaan dan kebahagiaan bagi kita semua. Roses tersenyum dan mengangguk. Hai Flo, salam kenal, saya Roses, salah satu penghuni taman ini. Senang berkenalan denganmu Flo, semoga kita menjadi teman baik. Iya Roses, jawab Flow sambil tersenyum. Setelah itu menatap tanaman kaktus yang ada di ujung taman, yaitu si Cactus. hai, siapa namamu? Bolehkah saya berkenalan dan berteman denganmu? Flow mencoba mengajak berbicara Cactus. Nama saya Cactus. Jawab Cactus dengan wajah jutek. Jangan kaget, Cactus memang seperti itu orangnya, sedikit kaku dan terlihat kasar. Akan tetapi, dia sangatlah baik dan perhatian dengan sesama penghuni taman. Ah, begitu ya. Jawab Flow dengan muka sedikit kebingungan, lalu menoleh ke arah tumbuhan di samping Cactus, yakni si Catis. Ia ingin menyapa, tetapi ada sedikit perasaan ragu. Halo, nama kamu siapa? Perkenalkan, saya Catis. Saya saudara kembar dari Cactus. Saya merupakan tanaman paling cantik di taman ini. Jawab Catis dengan wajah centilnya. Suatu hari, musim kemarau tiba, dan taman menjadi sangat panas. Flow mulai kehilangan semangatnya karena kekurangan air. Sementara Cactus terlihat tetap kuat meskipun kondisi kebun yang sulit.
Chatis mengipas wajah menggunakan batangnya dengan muka kebingungan. Aduh, hari ini panas sekali. Roses dengan muka cemberut sambil melipat batang di dada. Iya, hari ini kenapa terasa panas sekali? Saya sudah tidak kuat lagi. Rosea dengan rasa sedikit kesal. Ya karena ini sedang musim kemarau, jadi wajar kalau panas. Rosea diam dengan sejenak, lalu menjerit. Aduh, tapi rasanya sangat panas sekali. Saya ingin pingsan. Sementara itu, Flo terlihat lemas dan kesulitan. Ini benar-benar panas. Saya sudah tidak kuasa lagi. Rasanya seperti terbakar sinar matahari. Chatus terus melihat ke arah Flo yang sedikit kesulitan dengan wajah cemberut. Flo dengan berwajah kebingungan. Kenapa wajahmu selalu cemberut begitu? Chatus yang kaget karena Flo tiba-tiba berbicara dengannya dan bertanya mengenai wajahnya. Maafkan aku, ini memang wajahku yang sebenarnya. Flo memasang muka heran. Oh, maaf, aku baru datang ke sini dan aku senang bisa berteman denganmu. Berteman denganku, tapi kan aku keras dan tidak ramah seperti tanaman lain di sini. Jawab Chatus dengan wajah terkejut. Tidak apa-apa, aku percaya setiap orang punya sisi baiknya sendiri. Mungkin kita bisa saling melengkapi. Jawab Flo sambil tersenyum manis. Semakin hari, kemarau semakin teruh. Penghuni taman juga semakin lemah karena terik matahari yang berlebihan. Juga kapasitas air yang berkurang. Salah satu penghuni yang terkena dampak ialah Flo. Flo terlihat lemas dan kesulitan. Bagaimana ini? Saya semakin lemas dan tidak berdaya. Air yang saya punya sudah habis. Chatus melihat ke arah Flo yang sedang kesusahan dan terlihat lemah. Melihat keadaan itu, Chatus memberikan sebagian air yang disimpan dalam potnya untuk Flo. Kenapa kamu memberikan sebagian airmu untuk diberikan kepada saya? Flo terkejut dan bertanya, mengapa Chatus mau berbagi air dengannya? Tidak apa-apa, Flo. Bukankah kita sesama makhluk hidup harus saling membantu? Apalagi kamu sedang kesulitan. Chatus mencoba tersenyum dengan canggung. Terima kasih, Chatus. Kamu memang sebenarnya baik sekali. Jawab Flo sambil tersenyum kegirangan. Tiba-tiba Chatis datang dengan muka muram. Bukankah itu air untukku? Chatis tiba-tiba merebut air yang diberikan Chatus untuk Flo. Chatus dengan muka terkejut. Hei Chatis, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh asal merebut barang milik tumbuhan lain. Sambil mengambil kembali air yang diambil oleh Chatis. Tetapi, bukankah itu air yang akan kamu berikan padaku? Untuk airmu sudah kusiapkan, jadi kamu tidak perlu khawatir akan air yang akan aku berikan padamu. Chatis pun merasa malu dan sedih karena dirinya terlalu gegabah dalam melakukan tindakan. Lalu Chatis meminta maaf kepada Flo atas perilakunya. Maaf Flo, atas perilakuku yang buruk. Iya, Chatis, tidak apa. Lagi pula kita sudah mendapat bagian air masing-masing. Jawab Flo sambil tersenyum. Keesokan harinya, musim kemarau telah berakhir, membuat para tumbuh-tumbuhan di sekitar taman yang tadinya terdiam, kini kembali saling menyapa dan berbagi cerita tentang musim kemarau yang telah mereka lewati dengan suasana yang lebih segar dari sebelumnya. Roses menghampiri Flo dengan wajah yang khawatir. Hai Flo, bagaimana kabarmu? Katanya kemarin kamu lemas karena dampak dari kemarau.
Dan ku dengar dari tanaman lain, kamu dibantu oleh Catus. Tanya Roses yang khawatir dengan keadaan Flo. Benar sekali, Roses. Kemarin, sewaktu kemarau, saya dibantu oleh Catus. Seperti yang kamu katakan, Catus memang sangat baik dengan sesama makhluk yang ada di taman. Saya akan selalu mengingat kebaikannya. Jawab Flo dengan wajah tersenyum manis. Catis, apa yang terjadi kemarin antara kamu dengan Flo? Catis sambil tertawa dan saling berpandangan dengan Flo. Ahahaha, itu hanya kesalahpahaman saja. Kini aku dengan Flo sudah berdamai dan berjanji untuk saling membantu di masa depan. Ya kan, Flo? Hahaha, benar Catis. Jawab Flo sambil tertawa. Aku senang kalian bisa berdamai. Ingatlah selalu bahwa kita semua saling membutuhkan dan harus saling membantu. Jawab Catus sambil tersenyum bangga. Semua tanaman bersorak kegirangan. Seluruh tumbuhan di kebun kembali bercengkrama dengan penuh canda, tawa, dan riang, membuat suasana di kebun menjadi bahagia dan ramai. Dengan bantuan air dari Catus, Flo kembali segar dan berseri. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, dan rasa syukur. Bahwa meskipun berbeda, mereka bisa saling membantu dan saling melengkapi dalam menghadapi berbagai rintangan. Persahabatan mereka menjadi contoh bagi semua makhluk hidup yang ada di taman tersebut, tentang pentingnya saling peduli dan bersatu untuk mengatasi kesulitan. Karena kebahagiaan yang datang saat bersama-sama memiliki makna yang lebih dalam dan terasa lebih hangat. Cantik ya. Saya suka. Cantik macam saya.